Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Erna Nurrohim. Pada video kali ini, saya ingin memberikan motivasi berwirausaha. Kira-kira alasan apa kita harus berwirausaha? Yang pertama, kemungkinan ingin memiliki keuntungan yang banyak, waktu yang lebih bebas atau time freedom, kemudian memiliki kebebasan finansial, tetapi tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Pengusaha itu memiliki sifat dan ciri-ciri yang sangat berbeda. Pola pikirnya berbeda, cara bekerjanya juga berbeda. Artinya, menjadi pengusaha itu bukan pekerjaan untuk semua orang. Memang ada orang-orang yang memang lebih cocok untuk menjadi pegawai. Nah, pertanyaannya, kira-kira saya, kita, ataupun Anda apakah cocok tidak menjadi seorang pengusaha? Ada ciri-ciri bagaimana kita bisa menjadi seorang pegawai yang profesional dan permanen. Bila kita memiliki ciri-ciri ini, sebaiknya kita bertahan menjadi pegawai. Yang pertama yaitu kita memiliki sifat gengsi atau tidak. Nah, seperti apa sih sifat gengsi itu? Sifat gengsi itu biasanya lebih cenderung untuk suka beli barang yang branded, beli barang yang bagus-bagus ya. Tidak mau makan di warteg, sukanya di kafe atau di toko-toko yang warung-warung yang tampak bagus ya. Tidak mau kehujanan, tidak mau kepanasan. Anda tidak mau menawarkan produk Anda door to door karena gengsi atau karena standar hidupnya tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah malas atau mageran. Nah, hati-hati yang memiliki sifat mageran. Bila Anda menganggap bahwa seorang pengusaha itu enak, bisa santai-santai atau rebahan, wah itu salah besar ya. Dan itu pemahaman yang salah karena pada saat kita merintis usaha yang biasanya waktu bekerja kita itu hanya 8 jam dalam 24 jam, kita bisa bekerja 24 jam. Tidur pun harus mikir, tidur pun tidak tenang karena berpikir besok anak-anak mau makan apa ya, anak buah kita mau makan apa ya. Nah, jadi kita harus lebih overthinking lagi. Bila kita menjadi wirausaha karena hanya untuk pelarian, misalnya ingin malas-malasan, tidak bisa bangun pagi, tidak bisa dituntut untuk menyelesaikan target ataupun tugas, maka lebih baik jangan beralih menjadi pengusaha. Sebaiknya tetap menjadi karyawan. Nah, yang ketiga yaitu sifat generasi instan. Nah, orang-orang yang sukanya serba cepat paling tidak suka dengan berproses, apalagi maunya cepat kaya. Melihat teman membuka usaha sendiri dan berhasil meningkatkan usahanya, langsung ikut-ikutan membuka usaha yang sama dan berpikir bahwa menjadi pengusaha itu gampang. Enak ya menjadi Atta Halilintar atau enak ya menjadi artis ini, itu, dan sebagainya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak semudah ataupun tidak sesimpel yang kita bayangkan. Banting tulangnya tidak kelihatan dan biasanya generasi instan ini memiliki jiwa yang mudah menyerah. Jadi reseller enak nih, bisnis kuliner enak nih. Nah, akan mudah menyalahkan orang lain. Habis bisnis reseller itu tidak mudah, untungnya sedikit ya. Yang enak itu usaha ini, artinya mudah sekali untuk berpindah usaha karena tidak ada niat untuk menekuni, tidak ulet. Kalau kita ingin serba instan, maka sebaiknya jangan menjadi pengusaha. Hal penting yang menjadi pengusaha ataupun hal penting yang harus kita miliki di dalam berwirausaha yang pertama adalah adanya ide, kreativitas, dan juga inovasi. Nah, kira-kira bisnis apa saja yang cocok untuk kita? Nah, kita ini saya khususkan untuk bidan karena saya di bidang kesehatan ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menjadi pengusaha, kira-kira apa ya? Khususnya untuk teman-teman bidan. Misalnya bisa menjadi penulis atau menggunakan tenaga kita sendiri ya. Kemudian penulis di blog pribadi, menjadi ghostwriter, menjadi content writer, menjual white paper artikel lengkap berisi riset dan strategi berdasarkan riset atau kumpulan informasi yang spesifik untuk industri tertentu, khususnya di bidang kesehatan. Bisa juga menjadi influencer. Nah, masih banyak sekali bentuk-bentuk usaha yang lain. Nah,
Bila ingin menjadi pengusaha, tentukan target Anda, goal Anda, mimpi-mimpi Anda. Dan semua itu harus dilakukan dengan kerja keras, semangat, energi untuk mencapai prestasi. Tetap bersyukur dan bahagia untuk menjalankan tugas-tugas dengan penuh antusias. Boleh mempunyai ambisi, tetapi tidak boleh ambisius. Jadi tidak harus bisnis itu harus sukses ya teman-teman ya. Saya ulangi, tidak harus dalam berbisnis itu sukses, karena bahagia dalam hidup, kerjasama dengan orang atau menjadi anak buah juga nggak apa-apa banget. Jika kita merasa punya uang tetapi masih bingung mau ngapain, berarti kita atau Anda belum punya ilmunya. Mending ikut orang dulu. Sebagai permulaan, pelajari cara kerjanya, pelajari cara mengatasi masalah, cara mendapatkan networkingnya, serap ilmunya, lalu ide berbisnis. Nah, inilah sharing motivasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman, dan ini adalah hasil belajar saya dari tokoh-tokoh bisnis dan juga bapak-bapak ibu dosen yang bekerja ataupun mengajar tentang bisnis. Sekian, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.